Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Irjen Elal Ulia. Selamat sore, saya ucapkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saya sekarang sudah berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan akan melakukan penerbangan dari Jakarta menuju ke Medan, teman-teman. Kali ini saya akan naik maskapai kebanggaan negara Indonesia, yaitu Garuda Indonesia, teman-teman, di business class. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Oke teman-teman, tadi saya udah nyeta boarding pass. Jadi apabila kita naik bisnis atau kita member platinum, itu tempat untuk mencetak boarding passnya itu di counter tertentu ya teman-teman, di counter khusus. Tetapi sayang banget nih untuk boarding pass kelas bisnis sekarang tuh macam kayak kelas ekonomi, nggak ada bedanya sama sekali ya, menggunakan kertas tipis seperti itu. Dulu tuh kayak kertasnya tebel dan ada warna tersendiri kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita cari pengalamannya bagaimana naik bisnis kelas di Garuda Indonesia. Sebelumnya saya udah pernah nyoba bisnis kelas Garuda Indonesia itu di Airbus A330, baik 200, 300 maupun 900 Neo, tetapi kali ini aircraft yang saya gunakan adalah Boeing 737-800. Oke, karena saya naik di bisnis kelas, saya bisa masuk ke lounge. Mari kita menuju ke lounge terlebih dahulu. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di lounge Garuda yang terletak di keberangkatan domestik di Terminal 3, teman-teman. Jadi di sini tuh merupakan salah satu lounge terbaik Garuda yang ada di Indonesia selain lounge yang berada di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, teman-teman. Jadi fasilitasnya di sini lengkap banget. Kita bisa menikmati layanan shower, kita bisa mandi dulu, teman-teman. Walaupun ini penerbangan domestik, ada toilet khusus, ada tempat sholat, terus ada tempat smoking atau tempat merokok, ada tempat kerja, lalu tersedia beberapa pilihan makanan, snack, minuman. Jadi kita bisa santai-santai terlebih dahulu dan mengenyangkan perut sebelum kita terbang, teman-teman. Untuk suasananya saat ini nggak terlalu ramai, teman-teman, jadi saya bisa duduk dimanapun nih. Saya sering banget terbang di rute Jakarta-Medan. Kadang tuh merasa bingung pengen naik apa, karena pilihan maskapai dan jadwal keberangkatannya banyak banget. Salah satunya adalah Garuda Indonesia. Maskapai kebanggaan Indonesia ini bahkan bisa terdapat 4 jadwal penerbangan dalam seharinya di rute Jakarta-Medan. Nah, kali ini saya ingin naik Garuda Indonesia keberangkatan paling terakhir, yaitu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dari Jakarta menuju ke Medan. Oh iya, kali ini saya berkesempatan naik di kelas bisnis ya. Saya memesan tiket Garuda Indonesia ini menggunakan aplikasi tiket.com. Teman-teman bisa memilih kelas ekonomi atau bisnis loh di sini. Kenapa sih harus pakai tiket.com? Karena apabila pesan tiketnya di tiket.com pasti dapat jaminan harga termurah. Selain itu, pilihan maskapainya di sini juga lengkap banget. Saat memesan tiket, jangan lupa juga memakai kode promo INUFLIGHT. Akan ada diskon 7% hingga 55.000 dengan minimum transaksi 700.000 sampai 1,3 juta dan diskon 10% hingga 200.000 dengan transaksi di atas 1,3 juta ya teman-teman. Kode ini bisa dipakai untuk rute penerbangan domestik kemanapun. Kodenya ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2022 ya teman-teman. Ayo gunakan kodenya sekarang. Syarat dan ketentuan bisa diperiksa di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, di sini saya mengambil roti dan saya memesan mie tadi, teman-teman, mie rebus. Saya juga mengambil air mineral dan Sprite. Saya kira teman-teman, penerbangan saya kali ini itu berada di gate 20-an karena aircraft yang digunakan adalah Boeing 737-800. Tetapi ternyata saya terbangnya tuh dari gate nomor 11, jadi nggak terlalu jauh, nyantai aja lah pokoknya. Dan gate 11 dari lounge Garuda Indonesia ini itu jaraknya deket banget teman-teman, tinggal turun 1 lantai udah sampai. Mantap. Kalau gate 20 ke sana, aduh, jalan kakinya jauh banget teman-teman. Oke teman-teman, udah puas duduk-duduk di lounge dan kurang lebih 15 menit lagi
saya akan boarding melalui gate 11 teman-teman. Makanya ini saya jalan menuju ke gate 11. Padahal saya masih bisa duduk-duduk, ya nggak apa-apa lah, udah bosen juga sih di lounge mau ngapain. Dan lounge-nya juga udah mulai rame. Saya pengen lihat pesawatnya terlebih dahulu lah, makanya saya keluar nih. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di area gate 11 dan suasananya cukup ramai penumpang teman-teman. Tetapi saya nggak tahu nih penerbangan saya dari Jakarta menuju ke Medan GA180 hari ini penuh atau enggak, saya nggak paham. Waktu saya check-in di bisnis kelas itu memang ada beberapa penumpang ya, dan saya duduk di seat nomor 8K yang merupakan baris paling belakang di bisnis kelas. Untuk bisnis kelas Garuda Indonesia sendiri apabila menggunakan Boeing 737 teman-teman, itu konfigurasinya 22 teman-teman, dan itu tidak bisa dijadikan mode tidur ya, jadi cuma direbahkan sedikit kayak gitu. Dan apabila menggunakan Airbus A330 itu ada yang 121, ada yang 222. Dan apabila menggunakan Boeing 777-300ER itu konfigurasinya 121, dan apabila menggunakan Airbus A330-900 Neo itu konfigurasinya 121. Nah, untuk Garuda Indonesia sendiri yang menggunakan aircraft Boeing 737-800 itu bisnis kelasnya standar banget ya dibanding dengan wide body-nya. Nah teman-teman, Garuda Indonesia itu setiap harinya melayani beberapa penerbangan ya untuk dari Jakarta menuju ke Medan PP. Yang saya lihat yang bisa dibilang setiap hari itu ada GA118, ada GA182 dan GA186. Jadi keberangkatan pukul 7 pagi, lalu ada yang pukul setengah 10 atau jam 10 pagi, dan ada juga yang setengah 2 sore atau siang teman-teman. Nah, untuk GA180 yang saya naiki ini sepertinya kayak penerbangan tambahan ya, keberangkatan pukul 4 sore dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta teman-teman. Jadwal kedatangan di Bandara Internasional Kuala Namu itu sekitar pukul 6 sore teman-teman. Dan pada hari ini keempat penerbangan tersebut baik GA118, GA180, GA182 dan GA186 itu jalan teman-teman. Jadi hari ini ada 4 kali penerbangan dari Jakarta menuju ke Medan dilayani oleh Garuda Indonesia. Mantap, berarti hari ini lagi rame-ramenya ya, hari Minggu. Oke teman-teman, ini sudah ada panggilan boarding sepertinya untuk penerbangan GA180 dari Jakarta menuju ke Medan yang akan saya naiki. Mari kita ngantri menuju ke gate 11 ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang sudah berada di Garuda, sudah boarding. Apabila kita naik bisnis kelas, kita mendapatkan privilege sky priority teman-teman. Jadi kita boleh boarding terlebih dahulu. Bisa dibilang menjadi penumpang pertama yang naik pesawat nih. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam pesawat Garuda Indonesia yang saya naiki dari Jakarta menuju ke Medan, yaitu di Boeing 737-800 teman-teman. Dan saya sudah berada di seat saya, yaitu seat nomor 8K bisnis kelas. Waduh, di sini merupakan kursi bisnis kelas yang paling standar teman-teman, dan hanya bisa direbahkan sedikit ya teman-teman. Dan konfigurasinya 22. Semoga di samping saya kosong lah, nanti bisa enak lah ngevlognya nanti. Oke teman-teman, kita langsung mendapatkan welcome drink. Jadi welcome drinknya di sini berupa air mineral aqua seperti ini ya teman-teman, ditambah dengan tisu basah antiseptik. Karena mungkin masa-masa pandemi kemarin ya, sebelumnya kan apabila kita naik bisnis tuh welcome drinknya kayak jus kayak gitu ya, tapi sekarang udah diganti dengan air mineral seperti ini. Oke, tadi udah ada pengumuman dari kapten teman-teman bahwa penerbangan kita dari Jakarta menuju ke Medan itu sekitar 1 jam 57 menit dan ketinggian jelajahnya sekitar 36.000 kaki teman-teman. Dan ini udah mau pukul 4 sore, mungkin sebentar lagi lah kita akan pushback, taxiing dan take off menuju ke Bandara Internasional Kuala Namu teman-teman.
Ini teman-teman, harusnya itu kita udah pushback atau udah taxiing ya teman-teman, tapi barusan ada pengumuman juga dari pilotnya bahwa karena saking ramainya traffic pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini, kita di-delay menjadi 15 menit terlambat teman-teman. Jadi ini menunggu 15 sampai 20 menit untuk mendapatkan gantian atau kesempatan pushback dan taxiing ya teman-teman. Itu aja, pushbacknya aja udah ngantri ya, apalagi taxiingnya menuju ke runway kayak gitu. Pengen take off aja bisa hampir sejam mungkin nanti. Kita lihat aja lah nanti ya. Nah, biasanya di depan kita kan langsung ada in-flight entertainment teman-teman di kursi bagian depan kita. Tetapi karena saya duduk di business class di Boeing 737, kita melihat safety instruction-nya berada di layar kecil di kursi bagian depan teman-teman. Dan untuk in-flight entertainment-nya itu terletak di sini nih nanti. Nah, di sini ada colokan untuk headset-nya. Di sini ada remote untuk mengatur in-flight entertainment-nya. Di armrest bagian kanan itu ada meja lipat teman-teman untuk makan, dan di sini ada tombol untuk mengatur seatnya. Seatnya di sini ada leg rest-nya juga teman-teman di bagian bawah sini, dan di depan langsung ada air sickness bag, ada safety instruction card, dan ada Garuda Shop magazine sepertinya, ditambah dengan headsetnya atau headphone-nya untuk menikmati in-flight entertainment. Legroomnya lega dan bisa lurus nih kaki nih. Nah, selain itu juga di Garuda Indonesia Business Class ini juga tersedia adjustable headrest teman-teman. Jadi bisa diatur ketinggiannya seberapa dan bisa dijadikan pengganti bantal teman-teman. Nah, enaknya di Garuda Indonesia kita nggak mesti naik bisnis apabila pengen mendapatkan adjustable headrest, karena di kelas ekonomi juga terdapat adjustable headrest teman-teman. Jadi keren banget nih. Dan di sini juga ada lampu baca teman-teman. Dari tadi kita cuma taxiing teman-teman. Jadi ini bukan menuju ke arah barat ya teman-teman. Dari arah barat menuju ke arah timur malah arah take off-nya. Dari tadi belum dapat kesempatan, masih ngantri. Dan suasananya panas banget nih. Dari luar cahaya mataharinya masuk ya teman-teman. Nah, itu yang mau take off ada AirAsia teman-teman. Ini kita ngantri taxiing aja udah hampir 20 menit lebih teman-teman. Bener sejam nih delaynya nih, dari jam 4 dan ini jam 5 kurang seperempat teman-teman. Dan masih ada satu pesawat di depan kita, sama-sama Garuda Indonesia juga nih, untuk ngantri take off ya teman-teman. Coba lihat teman-teman, antriannya banyak banget. Ada berapa pesawat tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak banget teman-teman. Bahkan ada Boeing 777-300ER juga nih, Garuda Indonesia juga.
Oke teman-teman, setelah menunggu kurang lebih 1 jam, akhirnya kita take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta teman-teman. Jadi penerbangan menuju ke Medan delay nih ya, dan kemungkinan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu sekitar pukul 7 malam. Padahal jadwal normalnya itu sekitar pukul 6 sore teman-teman. Dan kemungkinan besar penerbangan dari Medan menuju ke Jakarta juga bakal delay ya, karena keberangkatan dari sini aja udah delay teman-teman. Dan apabila kita terbang atau take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari arah barat menuju ke timur, kita bisa lihat bandaranya sebesar apa dan lihat kota Jakarta. Keren banget teman-teman. Nah, mari kita ambil inflight entertainment-nya ya teman-teman. Jadi apabila kita naik kelas bisnis di Boeing 737, inflight entertainment-nya disimpan di armrest sini teman-teman. Jadi bukan di depan kursi kita ya teman-teman. Nah, masih ada pengumuman. Habis ini mari kita explore. Di sini pilihannya macam yang apabila kita naik ekonomi juga sih. Touchscreen ya teman-teman, tapi agak payah, nggak terlalu responsif. Dan selain bisa mengoperasikan inflight entertainment melalui inflight entertainment-nya langsung, kita juga bisa mengoperasikannya melalui remote yang ada di armrest juga teman-teman. Pilihan filmnya sedikit banget ya untuk saat ini. Saya lebih sering dengerin lagu sih apabila naik Garuda. Salah pencet mulu dari tadi. Nah, seperti inilah bentuk headphone-nya teman-teman. Jadi berbeda jauh dengan headphone yang ada di Garuda Indonesia kelas ekonomi. Yang kelas ekonomi itu macam gampang rusak kayak gitu ya, dan bahkan sering banget cuma nyala sebelah doang. Dan untuk di kelas bisnis lebih mantep sih. Untuk kualitasnya mari kita coba lah ya dengerin musik apakah berfungsi kedua-duanya nih. Jadi teman-teman, di sini headphone-nya berfungsi dengan baik ya, baik dua-duanya ini nyala dan stereo, tetapi di sini sayangnya tidak noise cancelling teman-teman. Jadi suara pesawat di luar itu masih kedengeran. Tetapi apabila ini kayak kegeser sedikit kabelnya, ada suara kresek-kresek kayak gitu di sini. Dan apabila terbang seperti ini paling cocok dengerin lagu jadul, terus kayak lagu instrumental gitu, menikmati. Enak banget ya. Nah teman-teman, saya di sini memesan makanan yang vegetarian meal ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih vegetarian meal atau fruit platter, baik teman-teman waktu naik kelas ekonomi maupun kelas bisnis. Jadi sebelum check-in kita bisa memilih dulu nih. Jadi di sini ada makanannya, ada air mineral, terus macam ada jelly kayak gitu teman-teman, ada roti ditambah dengan salad ya teman-teman. Mari kita lihat makanannya apa nih, masih panas nih. Nah makanannya ini teman-teman, saya nggak tahu spesifik namanya ya. Yang penting kita makan aja lah teman-teman, gaskan. Rasanya enak teman-teman, tapi kalau di lidah saya kurang pedes ya, karena di sini kayak macam lebih banyak tomatnya doang. Dan kita juga mendapatkan drinking of choice teman-teman. Jadi macam ada teh pucuk, ada soda Coca-Cola, Sprite kayak gitu. Tapi saya memilih teh pucuk less sugar dan saya meminta request es batu teman-teman. Lanjut makan. Karena ini udah kenyang juga, makanya ingin menikmati perjalanan aja teman-teman. Nah dalam penerbangan kali ini GA180 dari Jakarta menuju ke Medan, untuk penumpang kelas bisnis itu ada 2 menu makanan teman-teman.
Yang pertama ada menu ayam dan menu ikan kedua. Jadi teman-teman bisa milih, tetapi sebelum penerbangan teman-teman juga bisa pre-book meal seperti saya, yaitu hanya tersedia fruit platter ditambah dengan vegetarian meal. Oke, tinggal tidur, menikmati perjalanan, dan kita atur adjustable headrestnya seperti apa enaknya kita. Nah teman-teman, ini kalau menurut saya pengesetan cahaya di kabin kelas bisnisnya ini keren banget ya teman-teman. Jadi apabila jendelanya atau kacanya itu ditutup semua, itu ambience light-nya itu kayak keren banget, warna biru dan merasa nyaman. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang ingin menikmati perjalanan atau ingin istirahat, yang ingin tidur. Keren banget ini. Syahdu gitu rasanya. Walaupun ini bisa dibilang merupakan kelas bisnis paling standar yang dimiliki oleh Garuda Indonesia, tetapi fasilitas di kelas bisnis di Boeing 737-800 Garuda Indonesia kalau menurut saya cukup lengkap teman-teman. Ada in-flight entertainment, ada leg rest-nya, ada adjustable headrest, ada meja lipat, dan bahkan ada stop kontak untuk mengisi daya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngecas gadget, bisa ngecas laptop, bisa sambil kerja kayak gitu. Mantap sih ini, walaupun ini yang paling standar tuh ya teman-teman. Next time semoga bisa mencoba yang Boeing 777-300ER ya teman-teman, yang merupakan aircraft atau pesawat terbesar yang dimiliki oleh Garuda Indonesia saat ini. Karena saya belum pernah mencoba bisnis kelasnya, itu di Boeing 777-300ER doang. Untuk Boeing 737-800 baru pertama kali ini. Airbus A330-300-200 sudah pernah, Airbus A330-900 sudah pernah juga. Tetapi Airbus A330-300 yang belum pernah adalah yang konfigurasi seatnya tuh 121 atau yang menggunakan sistem diamond seat teman-teman. Semoga next time bisa mencoba juga ya. Nah teman-teman, seperti inilah tampilan toilet di Garuda Indonesia Boeing 737 ya teman-teman. Lampunya warna kuning, di sini ada wastafel, ada peralatan-peralatan toiletnya, ada cermin, ada kloset duduk teman-teman. Ini agak turbulence teman-teman, jadi goyang-goyang pesawatnya. Barusan ada pengumuman bahwa kita harus memakai sabuk pengaman dan kita tidak boleh menuju ke toilet terlebih dahulu. Dan waktu lihat keluar itu kita kayak di tengah awan kayak gitu ya, suasananya tuh kayak putih semua. Udah lumayan lama ya, udah 15 menitan kayak gini terus nih. Nah kita barusan menembus awan yang di belakang sana teman-teman, makanya kita lumayan berguncang tadi. Dan sekarang ini udah keluar ya, udah stabil. Pemandangannya Masya Allah keren banget teman-teman. Jadi kita berada di atas awan juga nih, keren ya. Oke teman-teman, ini kita sudah meninggalkan ketinggian jelajah dan kita desain menuju ke Bandara Internasional Kuala Namu. Kurang lebih 15 menitan lagi kita akan segera landing dan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu teman-teman. Dan ini masih menembus beberapa awan, makanya masih berguncang-guncang juga nih pesawatnya. Jadi selama perjalanan kita lumayan turbulence ya untuk GA180 hari ini, karena banyak banget awannya. Tetapi alhamdulillah suasananya nggak hujan, cerah, dan pemandangan juga indah gitu. Walaupun sering juga tiba-tiba putih semua gitu, karena kita berada di tengah awan ya teman-teman. Nah kayak ini lewat awan lagi nih. Pukul 18:47, jadi hampir pukul 7 malam teman-teman. Kita akan segera landing di Bandara Internasional Kuala Namu. Ini kabin di dalam pesawat sudah dimatikan ya lampunya teman-teman untuk keamanan, dan masih belum kelihatan nih kita udah sampai mana. Estimasi 5 menit lagi sih untuk tiba di Bandara Internasional Kuala Namu.
Permisi Mbak. Masih Mbak ya? Masih. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah tiba di Bandara Internasional Kuala Namu. Gerak cepat teman-teman. Semoga masih bisa dapat tiket kereta api menuju ke kota ya. 10 menit lagi soalnya. Larilah. Alhamdulillah, made it. Harus lari-larian. Kaki udah hampir kram. Alhamdulillah masih dapat kereta menuju ke kota teman-teman. Karena mepet banget ya. Aduh. Ternyata teman-teman yang naik Garuda Business Class hari ini itu rame banget ya teman-teman. Kan Garuda Business Class apabila menggunakan aircraft Boeing 737 kan tersedia 12 kursi. Nah keterisiannya 9 penumpang teman-teman. Jadi cuma 3 kursi doang kosong. Itu entah memang kosong atau nggak ketinggalan, nggak paham juga teman-teman. Yang jelas rame banget penumpangnya. Oke teman-teman, itu tadi merupakan pengalaman saya naik Garuda Indonesia Business Class. Pertama kali mencoba Garuda Indonesia Business Class di Boeing 737-800. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.